Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cibogo, yang saya hormati Bapak Parwakase, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Cibogo ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu, Bapak Guru yang berbahagia, saya hari ini akan membagikan aksi nyata saya di calon guru penggerak angkatan 9 modul 1.4A9 tentang penerapan dan pemahaman budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tentunya bertanggung jawab. Itu adalah arti dari budaya positif itu sendiri. Konsep inti dari budaya positif antara lain, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah ini. Yang pertama, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka, pembelajaran paradigma baru, itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat dimensi profil Pancasila, Ibu Bapak? Iya, apa aja ya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Lima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Ini adalah komponen elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu harus berpusat pada peserta didik, ya, atau student center learning, bukan berpusat pada guru, ya. Yang mana setiap siswa itu dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi dalam pembelajarannya itu siswa itu dikasih proyek ataupun dan sebagainya. Jadi kita dalam pembelajaran kita tidak selalu memberikan materi sampai full selesai pembelajaran, tapi peserta didik dikasih sebuah proyek atau penelitian dan sebagainya, dan kita hanya sebagai fasilitator saja, Ibu. Kita menuntun. Kemudian di sini ada disiplin positif. Apa yang ada di benak Ibu Bapak tentang disiplin positif itu? Disiplin positif itu seperti peraturan, mungkin ya, Ibu Bapak ya. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ya, atau hukuman. Tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku siswa yang tentunya lebih baik lagi. Nah, budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Cibogo ini, biasa kita melaksanakan upacara bendera bersama peserta didik. Kemudian peserta didik pembiasaan literasi setiap hari, ya. Kemudian sholat duha bersama-sama yang biasa dilaksanakan setiap hari Jumat, ini sudah aktif. Terus sholat duhur berjamaah. Selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Terus dari Aibo Primarius itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Kemudian keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan dalam suatu organisasi. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya apa, Ibu Bapak? Nah, contohnya tentunya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Itu contoh dari bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya rasa ingin diterima, dicintai, berbagi, ataupun bekerja sama. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Contohnya kekuasaan. Ketika seseorang itu ingin didengar, kepingin diakui, kepingin dianggap, kepingin berprestasi, kepingin jadi pemimpin yang tentunya pemimpin yang berkompeten. Nah, itu kebutuhan kekuasaan atau penguasaan. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan contohnya mandiri, memiliki pilihan, dan mengeksplorasi hal-hal yang baru. Yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Contohnya kepingin bermain, gembira, kepingin yang humor tentunya, ya, tertawa, dapat dipenuhi dengan guruan-guruan. Intinya yang senang-senang saja, ya. Ada nih kebutuhan dasar manusia. Peserta didik paling senang yang ini kesenangan dan kebebasan, ya, peserta didik. Terus selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa saja ini motivasi eksternal? Ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai apa yang mereka percaya. Sebaiknya kita itu meminimalisir motivasi eksternal, meminimalisir eksternal pada diri murid. Terus selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah,
ini ada posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah kepada murid. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Jadi kita itu menjadi guru kira-kira yang mana? Mungkin ibu bapak yang paham dengan diri kalian sendiri. Nah, kita sebaiknya itu menjadi posisi guru yang berposisi yang manajer. Oh ya, di sini ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan tugas. Sebenarnya banyak sekali kasusnya ya ibu bapak, tapi saya sampelkan satu kasus saja tentang siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Biasanya nadanya seperti apa? Nah, mungkin di kelas, nah posisi guru sebagai penghukum, murid berdiri di depan kelas selama 10 menit kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sekali nak, kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan ibu. Jadi murid itu merasa bersalah. Oh iya, gitu. Terus yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ayo kerjakan tugasnya nak. Jadi seperti teman kita ke murid. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tahu konsekuensinya nak. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Untuk yang selanjutnya adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, ini yang paling bagus ya, melalui segitiga restitusi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini sudah lembut lagi ya. Nah, di sini misalkan ada kasus nih ya. Posisi kontrol seperti apakah aku? Nah, misalkan ada seperti ini, pernyataan, aku kecewa sekali dengan kamu nak. Kira-kira posisi kontrol seperti apa? Oke, merasa bersalah. Iya. Jadi anak merasa bersalah. Ini selanjutnya, posisi kontrol seperti apa? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu nak? Kira-kira posisi kontrol seperti apa ini? Oke, manajer. Iya. Nah, selanjutnya ini, ayolah lakukan demi ibu nak. Kira-kira apa? Sebagai teman. Iya, posisi guru sebagai teman. Satu lagi. Penghukum. Wah, pasti ya. Guru olahraga. Lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Karena kamu terlambat hadir. Ya, ini posisi guru sebagai penghukum. Berarti ibu bapak sudah paham ya hari ini. Insyaallah ya. Untuk selanjutnya ada kesepakatan kelas. Mengapa sih perlu adanya kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang berpendapat, kenapa kesepakatan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan mungkin ya terlalu ekstrim. Kemudian itu kalau kesepakatan ada tidak terlalu kita menuntut anak. Kalau itu kan kesepakatan mereka, jadi kerjasamanya ada mungkin. Iya, terima kasih Bu Nunung. Iya, itu ya, sudah diwakilkan jawaban dari Bu Nunung. Kesepakatan kelas itu kesepakatan kita bersama, kerjasama.
Jadi didiskusikan antara murid dengan guru itu, misalnya emang semacam peraturan gitu, tapi si peraturan itu didiskusikan dulu dengan anaknya. Iya. Mau mengapa gitu. Iya. Karena kalau menurut saya, kalau kesepakatan itu disepakati oleh dua pihak, dan kalau peraturan itu salah satu pihak yang membuat peraturan itu sendiri. Iya, sepakat lah. Kalau peraturan tadi sudah ada peraturannya ya, yang harus kita salah satu pihak yang membuat tanpa ada yang tahu dulu ya, tapi sudah ada peraturan. Kalau kesepakatan berarti kita Kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama. Iya. Mengapa sih perlu dibuat? Perlu, karena kan kalau kesepakatan itu anak dan gurunya itu sendiri, anak kan ikut buat juga itu kesepakatan, makanya dia akan ingat gitu. Beda dengan bikin peraturan gurunya sendiri. Iya, terima kasih. Ada yang berpendapat lagi? Untuk pengingat gitu. Iya, untuk pengingat antara siswa dengan guru. Iya, terima kasih ya. Itu sebagai pengingat juga ya. Terus agar mungkin pembelajarannya itu menyenangkan, agar anak-anak itu juga disiplin mungkin ya. Ya, bisa. Karena sesuai dengan kesepakatan kita. Seperti itu. Nah, di sini pembentukan kesepakatan kelas itu bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif ya, bukan negatif. Jadi bukan misalnya kesepakatan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bukan kesepakatan kelas, tapi dibuat positif. Berarti gimana? Ya, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu kalau kesepakatan kelas. Jadi bukan tidak boleh. Nah, terus ada lagi tidak boleh masuk terlambat. Berarti kesepakatan kelasnya apa? Yang positif. Datang lebih awal. Iya, datang lebih awal. Datang tepat waktu. Mungkin seperti itu ya. Atau gini, dilarang mencontek. Berarti kesempatan ke kelasnya apa? Jujur. Ya, jujur ya. Jadi seperti itu Ibu Bapak ya. Jadi nanti kalau bikin kesepakatan kelas, jangan ada kata-kata negatif yang tidak boleh, tapi kalimatnya itu positif semua. Iya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi bikin kesepakatan kelas itu harus sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua itu harus dilibatkan. Terus kalau sudah selesai, kita semua misalkan siswanya itu tanda tangan. Berarti kesepakatan kita bersama. Ini ada tanda tangannya seperti itu kalau sudah dibuat. Oke, untuk selanjutnya ini ada tolak ukur keberhasilan kesepakatan kelas. Siswa termotivasi untuk melaksanakan keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang tentunya menyenangkan. Yang ketiga, terwujudnya suasana kelas dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman karena berusaha menerapkan budaya positif. Nah, di sini saya membuat kesepakatan kelas di kelas 8F. Ini contohnya seperti ini. Ya, hadir di sekolah tepat waktu. Ya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas, menciptakan kelas yang aman dan nyaman, menggunakan ponsel saat dibutuhkan dalam pembelajaran. Jadi saat membuat kesepakatan kelas juga jangan terlalu banyak. Sedikit saja Ibu Bapak, biar menyerap ke anak-anak, terus gampang terus dilaksanakan seperti itu. Seperti ini tadi ya, contoh hadir di sekolah tepat waktu. Baik, untuk selanjutnya adalah ada segitiga restitusi. Ya,
Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan agar murid itu bisa mandiri, disiplin, dan tentunya murid itu bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak. Ini saat menstabilkan identitas. Kemudian di nomor 2 itu ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nak. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai keyakinan apa yang pernah disepakati kita bersama untuk menanyakan tentang keyakinan. Baik, ini penutup saya. Refleksi dalam penerapan program disiplin positif, seorang guru yang ada di posisi manajer akan dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini refleksi hari ini. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu Nunung. Apa budaya positif yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Cibubur? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Nunung ya. Budaya positif di sekolah kita tentunya kita sudah melaksanakan, tapi mungkin kita nggak terlalu sadar. Yang pertama itu kita biasa kepeserta didik pagi-pagi itu melaksanakan pembiasaan ya. Hari Senin upacara ya, upacara. Terus pembiasaan setiap pagi. Contohnya pembiasaan literasi. Ya. Terus setiap hari ya sholat duha. Gitu. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu sholat duha ya, pembiasaannya. Terus setiap hari juga sholat duhur, kita biasanya berjamaah. Ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Oke, sudah jelas Ibu Bapak? Oke, terima kasih. Ya, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah, ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.